Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Desyavan Husna, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam kelas A2 dengan nomor induk mahasiswa 070401200078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang At-Tanaqudu ma'al falsafatil Yunani, yaitu kontradiksi atau pertentangan filsafat Yunani. Nah, baik, pada tema yang akan saya paparkan ini telah tersusun teks, adapun teksnya sebagai berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teks ini, saya akan memberikan beberapa kosakata yang mungkin akan memudahkan kita dalam menerjemahkan teks tersebut, yaitu diantaranya yang pertama ada at-tanaqudu, artinya saling membantah, konflik, pertentangan, ataupun kontradiksi. Yang kedua ada al-Yunaniyah, artinya orang Yunani. Yang ketiga rosmun. Rosmun di sini ada beberapa konteks. Konteks yang pertama bisa berarti gambar, figur, ilustrasi, maupun lukisan. Nah, untuk yang konteks kedua berarti pembayaran, tarif, ataupun pajak. Kemudian ada ya'udu, artinya kembali. Korni artinya tanduk, juga bisa berarti kurun, abad, atau waktu. Kemudian ada nikoshin, artinya diskusi. Terus ada yusowaru, artinya membayangkan atau berpikir. Terus ada mafhumu, artinya konsep, ada al-a'dhomi, artinya terbesar, dan ada at-tauhidiyati, artinya monoteisme. Monoteisme ini kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Setelah kita selesai dengan mufrodat atau kosakata, kita akan membahas mengenai teks yang disusun dari tema At-Tanaqudu ma'al falsafatil Yunaniyah. Adapun teksnya sebagai berikut. Nah, teksnya Rosmun Arabiyun ya'udu lil korni salisah asyarah yusawwaru sukrot fi nikoshin ma'a talamidhihi. Artinya sebuah gambar Arab dari abad ke-13 yang menggambarkan Sokrates dalam diskusi dengan murid-muridnya. Kana mafhumul khaliqil a'dhami ladal falasifatil yunaniyinah yakhtalifu anfuhumid diyanati at-tauhidiyah. Artinya para filosof Yunani memiliki konsep pencipta agung yang berbeda dengan konsep agama-agama monoteistik. Fal khaliqul a'dhamu fi manduri Aristu wa Aflatuna lam yakun ala itla'in bi kulli syai'in. Dalam pandangan Aristoteles dan Plato, pencipta terbesar tidak menyadari segalanya. Walam yudhir nafsahu lil basyari abrat tarihi walam yakhlukil kauna walan yuhasibahum indaz zawali. Dan dia menyatakan dirinya kepada umat manusia sepanjang sejarah. Dia juga tidak menciptakan alam semesta, dan dia tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka pada hari akhir. Wa kana Aristu ya'tabiru fikrotad dini fikrotal litartaqi ila mustawal falsafati. Dan Aristoteles menganggap gagasan agama sebagai gagasan yang tidak naik ke tingkat filsafat. Yumkinu taqsimul falsafatil yunaniyatil qadimati bisuratin ammatin ila marhalataini. Filsafat Yunani kuno secara umum dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama, marhalatun maqibalis sukrot allati itsammat birafdiha litahlilatil mausulujiyati taqlidiyati liddawahirit tabi'ayyah. Tahap Prasokrates yang ditandai dengan penolakannya terhadap analisis mitologis tradisional. Wa kana nau'ut tasawuli fihi niha min aina ata kulla syai'in. Dan saat itu jenis pertanyaannya adalah dari mana asalnya? Wa hal yumkinu wasfut tabi'ati istimali qawaninir riyadiyati. Dan apakah mungkin untuk menggambarkan alam dengan menggunakan hukum matematika? Wa kana min asharihim tolis alladhi ya'tabiru hul ba'du awwala failasufin yunani hawalan ijadat taksiratin tabi'ati lil kauni. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Thales, yang dianggap oleh beberapa orang sebagai filsuf Yunani pertama, yang mencoba menemukan penjelasan untuk
wal hayati li'ila kotan laha bikuwah ilahiyatin harikotin fa'ala sabilil mithali kola an-nazzala zilulaisa min soniatin ilahin wa innama bisa babin kaunal ardol ya bisa kehidupan dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan gaib ilahi. Misalnya mengatakan bahwa gempa bumi bukanlah ciptaan Tuhan tetapi karena fakta bahwa tanah bumi. Muhatotan bil miyahi wa kana Anaximandar aidon min dimni hadzal ro'ili. Dikelilingi oleh perairan dan Anaximandar juga berada di dalam padang rumput ini. Wa kana yu'minu bil qiyasati wat tajribati wat tahlilil mantiqi lid-dhawahiri. Dan dia percaya pada pengukuran eksperimen dan analisis logis dari fenomena. Wa kana ya'taqidu am bidayatin kulli syai'in hiya kainunatun limtinahiyati wa ghairu qabilatin lizzawali wa tatajaddadu bistimrorin. Dan dia percaya bahwa awal dari semuanya adalah entitas yang tak terbatas, tidak berubah dan sementara. Minal falasifatil ahrina fi hadzal jili Barmindis Dimakrotis Anaximin Miltusi. Filsuf lain dari generasi ini Parmenides, Demokritus, Anaximin Miltosa. Marhalatu Suqrat wa ma ba'dahu wallati tamayyazat bisti'mali tariqatil jadali wal munaqasati fil wusuli ila ta'rif. Tahap Sokrates dan sesudahnya yang dibedakan dengan menggunakan metode argumentasi dan diskusi dalam uraiannya. Ta'rifin wa tahlili wa siyaghatin afkari jadidatin wa kana hadzal jadalu adatan ma yatimmu baina tarafaini yatrahu kullu tarafin fihi ma nadratahu. Pengertian analisis dan rumusan gagasan baru kontroversi ini biasanya terjadi antara dua pihak. Biqabulin aw rafdi fikratin muayyanatin wa birrulmi min anna Sokrati nafsihi lam yaktub syai'an malmusan illa anna tariqatihu atsarat bisaklin kabirin ala kitabatin tilmidhihi Aflatuna wa min ba'di Aristu. Untuk menerima atau menolak ide tertentu dan terlepas dari kenyataan bahwa Sokrates sendiri tidak menulis sesuatu yang nyata, tetapi caranya sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan muridnya Plato dan Aristoteles setelahnya. Min wujhahi nadhorin Aflatuna fa inna hunaka farqan jauhariyan bainal makrifati wal imani fal ma'rifatun hiyal haqiqatul khalidatu ammal imanu fahuwa timaliyatu mu'at kota. Dari sudut pandang Plato ada perbedaan mendasar antara pengetahuan dan keyakinan bahwa pengetahuan adalah kebenaran abadi, iman itu adalah kemungkinan yang sementara. Amma Aristu faqad qala innahu la ma'rifatin wujudi syai'in ma alaina ma'rifatun sababi wujudihi wa wujudi au kainunatin fikratil khaliqil a'dami hasabi Aristu. Seperti yang dikatakan Aristoteles, dia untuk mencari tahu ada sesuatu yang kita ketahui alasan keberadaannya, dan keberadaan sang pencipta atau gagasan menjadi terbesar oleh Aristoteles. Huwa fikratut takamuli wal ma'rifati ala aksin fikratil makhlukil bahithi annal kamali. Ini adalah gagasan tentang integrasi dan pengetahuan yang bertentangan dengan gagasan tentang makhluk yang mencari kesempurnaan. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan teks ini pada mulanya terdapat atau ditemukan lukisan Arab kuno pada abad ke-13 yang dimana lukisan tersebut menggambarkan Sokrates sedang berdiskusi dengan murid-muridnya. Jadi dalam sejarahnya para filsuf Yunani memiliki konsep yang berbeda dengan konsep agama monoteistik atau kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya satu. Pencipta terbesar dalam filsafat Yunani adalah Aristoteles dan Plato. Namun, mereka tidak menunjukkan dirinya kepada manusia melalui sejarah. Hanya sedikit sejarah dari tokoh filsafat Yunani yang diketahui. Nah, filsafat Yunani kuno secara umum dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap yang pertama adalah pra-Sokrates dan tahap yang kedua adalah Sokrates dan sesudahnya.
Tahap Prasokrates. Pada tahap ini ditandai dengan penolakan terhadap analisis mitologis tradisional pada saat itu. Adapun masa itu seringkali muncul pertanyaan seperti dari mana asalnya, apakah mungkin untuk menggambarkan alam dengan menggunakan hukum matematika. Adapun pada masa itu seorang filsuf yang terkenal adalah Thales. Ia merupakan filsuf Yunani pertama yang mencoba menemukan penjelasan bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan gaib atau metafisika. Dan dia mengatakan bahwa gempa bumi bukanlah ciptaan Tuhan, tetapi fakta bahwa bumi dikelilingi oleh air. Juga pada generasi ini diantaranya ada Anaximander. Dia percaya bahwa pengukuran dan analisis logis dari fenomena dianggap sebagai awal dari semuanya menjadi tak terbatas dan tidak mati, terus diperbarui. Nah, filsuf lain di generasi ini juga ada para Parmenides, Demokritus, dan Anaximen Miltosa. Tahap Sokrates dan sesudahnya. Pada tahap ini yang dimana dibedakan dengan menggunakan metode argumentasi dan diskusi. Sokrates ini dia sangat memengaruhi tulisan muridnya Plato dan kemudian Aristoteles. Dari sudut pandang Plato, ada perbedaan mendasar antara pengetahuan dan keyakinan, bahwa pengetahuan adalah kebenaran, iman yang abadi itu adalah kemungkinan yang sementara. Adapun Aristoteles mengatakan bahwa untuk mengetahui kebenaran sesuatu, kita harus mengetahui alasan keberadaannya. Menurut Aristoteles, gagasan kesempurnaan dan pengetahuan sebagai lawan dari gagasan pengetahuan. Nah, cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.